Umar bin Khattab mengatakan, engkau merawat ibumu sambil menanti-nanti ajalnya tiba. Padahal ibumu merawatmu sambil menanti-nanti kehidupanmu tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga para sahabat semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang baik ini kita kembali dapat berjumpa dengan Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Semoga beliau selalu dirahmati oleh Allah. Yuk kita sapa dulu beliau, yuk. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia insyaallah. Amin buat semuanya. Oke Ustadz, ini kembali seru nih. Dan menyangkut lagi dari episode yang lalu, mengenai ridho. Seorang ibu bertanya, apa rasanya, atau bagaimana kita tahu sebenarnya? Bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah diridhoi oleh Allah? Ampun, lu cari pertanyaan yang gampang-gampang aja dah. Kita kan juga belum berasa kita diridhoi Allah apa bukan. Nanyanya begitu. Gini. Kita cerita zaman Rasulullah SAW aja, benar gak? Zaman Rasulullah SAW, waktu itu para sahabat-sahabat itu begitu luar biasa semangatnya untuk beribadah. Benar gak? Amal solehnya juga luar biasa. Bayangin aja kita kalau Ramadan, benar gak? Menjelang Lailatul Qadar kan di masjid kita luar biasa tuh. Itu nggak ada Rasul. Bayangin kalau ada Rasulullah SAW bersama kita, kan kita emang jadi giroh untuk beribadahnya, beramal solehnya kan luar biasa sekali itu. Itulah yang terjadi di kalangan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalannya. Manusia itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Gelo enggak? Orang lagi semangat-semangatnya ini amal soleh, bodoh, segala macam dah. Yang infak, yang ini, segala macam. Rasulullah SAW mengingatkan, tidak ada satu manusia pun yang masuk surga dengan amalannya. Tapi manusia masuk surga karena rahmatnya Allah. Sahabat-sahabat terkejut. Kemudian sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana dengan dirimu sendiri ya Rasul? Apakah engkau juga masuk surga bukan karena amalanmu? Apakah engkau masuk surga karena rahmatnya Allah? Rasulullah SAW menjawab, iya, aku pun masuk surga bukan karena amalanku, tapi karena rahmatnya Allah. Ini benar gak? Kita ini banyak-banyak segala macam amal soleh, ini segala macam. Bukan untuk bekal kita masuk surga, tapi untuk mencari rahmatnya Allah, mencari keredoannya Allah. Seorang ahli ibadah waktu itu, ketika mau masuk surga, benar ya? Kemudian Allah mengatakan padanya, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Maka ahli ibadah ini bertanya, orang yang sangat luar biasa hidupnya di dunia dengan amal-amalnya. Ya Allah, mengapa aku masukkan engkau ke dalam surgamu dengan rahmatmu? Kenapa tidak dengan amalanku? Katanya ini nih, ceritanya nyambung yang cerita Rasulullah SAW tadi, benar gak? Maka Allah Subhanahu wa taala tersenyum mendengarnya, lihatlah ke sebelah kirimu. Maka dilihat di sebelah kirinya ada gundukan tanah kecil dah, benar gak? Itulah amalmu, kata Allah. Sekarang lihatlah di sebelah kananmu. Dia lihat di sebelah kanan ada gunung yang besar, yang tinggi sekali. Rasulullah Allah SWT mengatakan, itulah rahmatku. Mau masuk mobil yang mana, yang kiri apa yang kanan, benar gak? Yang kanan, benar gak? Ini kuncinya redo. Nah, untuk urusan redo, kita agak susah dikit, boleh gak ya? Boleh ya, biar lebih jelas ya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkatan ikhlas. Kita mulai agak susah dikit nih, gak apa-apa nih, biar agak ngerti dikit. Ada 3 tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas yang pertama, namanya juga ikhlas. Jadi 3-tiganya semua karena lillahi ta'ala. Karena semuanya niatnya karena Allah, benar ya? Bukan karena mau menikahi wanita yang kayak episode lalu. Bukan karena mau mencari dunia. 3-tiganya ikhlas, berarti 3-tiganya karena
mencari ridhonya Allah. Tapi ikhlas itu sendiri ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dari ikhlas itu adalah ketika kita melakukan amal soleh dan berharap Allah membalasnya dalam kehidupan di dunia ini. Nah ini yang paling rendah, men. Contoh, ente sholat duha dengan berharap dapat rezeki dari Allah, benar gak? Diluaskan rezekinya gara-gara sholat duha. Ente sodakoh dengan harapan menjadi penolak bala dan menjadi daya tarik datangnya rezeki yang lebih banyak, benar gak? Ente sholat tahajud agar dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ini semua adalah ikhlas yang paling rendah, di mana kita melakukan sesuatu dan mengharapkan Allah membalasnya dalam kehidupan kita di dunia. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah ketika kita melakukan amal soleh dan mengharapkan Allah membalasnya di akhirat, supaya kita dijauhkan dari api neraka, supaya kita masukin ke sorga, supaya ketemu bidadari, supaya benar gak? Ketemu dengan para soleh-soleh, orang solehin, ketemu Rasulullah SAW dan sebagainya. Ini ikhlas tingkat kedua, yaitu kita melakukan amal soleh dan mengharapkan Allah membalasnya dengan ganjaran di akhirat kelak. Tapi ada tingkatan ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ketika kita melakukan amal soleh itu, kita nggak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, kita nggak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah mengatakan kita calon penghuni neraka, siap, alhamdulillah Allah. Ingat gak episode yang itu? Kalau neraka adalah tempat terbaik menurut Allah bagiku, alhamdulillah, gitu. Ceritanya kayak gitu tuh. Ya, orang udah tingkatan ikhlas yang ketiga di ini, dia dalam melakukan amal solehnya tidak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, tidak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Dia hanya mengharapkan keredoan Allah pada dirinya. Asal Allah redho, selesai. Yang lain semua kecil, karena semua itu adalah makhluk. Allah lah satu-satunya pencipta. Kalau pencipta kita udah redho, beres cerita, men. Nah, back to you, Fit. Karena kita semua selalu mencari ridho Allah, maka banyak orang lalu mengucapkan Bismillah. Tapi maaf, sorry nih, nggak semua bener ya, nggak semua. Beneran banyak orang mengucapkan Bismillah, tapi tanpa tahu artinya sebenarnya. Tidak ada dalam, itu hanya sampai di bibir saja. Coba itu, Ustaz. Iya, jadi kalimat Bismillah ini adalah kalimat yang pendek tapi berat banget, men. Karena kita dengan mengucapkan Bismillah, kita mengatakan, kami ini adalah wakilnya Allah dalam melakukan perbuatan ini. Ini maknanya Bismillah, men. Benar ya? Dengan nama Allah, bro. Saya wakilnya Allah dalam melakukan perbuatan ini, gitu. Ini berat sekali, bos. Karena perbuatan yang kita lakukan itu benar-benar perbuatan atas nama Allah, sebagai wakilnya Allah. Jadi kalau kita main-main sama Bismillah, silakan nih. Kita nipu orang nih, Bismillah. Ngurangin timbangan, Bismillah. Bener gak? Ngerampok, Bismillah. Bagaimana ente? Bercanda, men. Jangan main-main sama kalimat Bismillah. Kalimat Bismillah ini sebetulnya itu menunjukkan bagaimana kita atas nama Allah, kita atas sebagai wakilnya Allah melakukan perbuatan tersebut. Itu sebabnya tadi kalau kita ceritanya zamannya Rasulullah SAW, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Itu ada seorang dari sahabat yang luar biasa, sukses hidupnya di dunia, sukses. Dan juga dia sangat berbakti sama orang tuanya. Sehingga tersebar omongan, dia itu sukses karena bakti sama orang tua tuh kayak gitu tuh. Coba lihat, kalau bakti sama orang tua hidup di dunia sukses, belum lagi di akhirat. Tersebar omongan bahwa ada seseorang sahabat yang sangat bakti sama orang tua dan kehidupan di dunianya berhasil luar biasa, apalagi ntar di akhirat, kira-kira gitu. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menasihati sahabat tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, engkau merawat ibumu sambil menanti-nanti ajalnya tiba. Padahal ibumu merawatmu sambil menanti-nanti kehidupanmu tiba.
Kita ngerawat orang tua, anak 4, ngerawat orang tua 1. Ya Allah, pakai gantian jadwal siapa yang hari ini jagain. Bener gak? Bener gak? Kayaknya kita tuh kalau udah ngasih kamar VIP, rumah sakit terbaik, suster untuk ngurusin orang tua kita, kayaknya as if kita udah melakukan our best. Padahal kita lagi nunggu-nunggu ya, bentar lagi paling meninggal, bener gak? Tapi ibu kita dulu waktu ngerawat kita, nunggu-nunggu kapan kehidupan kita tiba, kapan kita lahir, kapan kita belajar jalan, kapan kita belajar ngomong, kapan masuk SD, SMP, terus. Nah, yang kayak gini nih, permainan hati nih, ini urusannya udah hati nih, udah hati urusannya. Gimana caranya kita menata hati kita agar niat kita yang di awal baik itu tidak tergelincir. Namanya juga iblis, man. Nabi Adam aja belum ada, dia udah ada duluan, udah tinggal di sorga, iblis. Jadi dia hafal kelakuan manusia. Segala macam, mau model ustadz, kayak ulama, kayak kiai, dia udah hafal. Mau yang bagian belangsatan, dia udah hafal segala macam jenis manusia. Tuh iblis udah hafal gimana cara godanya, udah paham dia, bener gak? Nah, jangan sampai nih kita nih, mentang-mentang kita banyak amalannya, bener gak? Nah, kemudian kita merasa diri kita menjadi calon ahli surga, merasa diri kita. Dalam ajaran tasawuf disebutkan, nah kita ngomong tasawuf dikit nih. When you feel so bad about yourself because you committed a sin, okay? Allah is with you. Nah, gelo gak. Ketika kita merasa jijik dengan diri kita sendiri, ketika merasa sangat buruk diri kita sendiri, karena merasa sangat hina dengan diri kita sendiri, karena kita telah melakukan suatu dosa besar. Pada saat itu Allah bersama kita. Ini dia nih. Benar gak? Nah, inilah yang kita sama-sama mesti jaga sebetulnya. Yang dulu waktu itu udah pernah kita jaga, bilang kan, kalau ada saudara kita buat salah, buat dosa, udahlah, jangan kita ikut-ikutan permaluin dia segala macam, karena Rasulullah SAW udah ngingetin kita. Bisa jadi gilirannya kita besok, bisa jadi kapan. Jadi udah dah, kayak apa redonya Allah ya, kita juga lagi sama-sama nyari, bener gak? Mudah-mudahan kita dikasih hadiah oleh Allah husnul khotimah. Ini ceramah-ceramah gini, sangkain kita udah jadi orang baik. Belum, men, belum titik. Sampai meninggal. Kalau meninggal husnul khotimah baru keren, bener gak? Kalau cuma begini-begini doang, bisa jadi kepleset. Bener, na'udzubillah min zalik, bener gak? Tapi kan Allah yang ngatur. Ini belum titik. Kalau main bola tuh, kalau belum tiup peluit 90 menit selesai, jangan merasa menang dulu, bener gak? Itu udah banyak ceritanya, Liverpool waktu itu kalah 4-0 habis. Bener gak? Jadi jangan pernah merasa gitu. Karena iblis udah ahli banget cara nggoda manusia, bener. Tapi Ustadz kan paling enggak kan sudah mengajarkan, memberikan dakwah, tausiah, motivasi kepada masyarakat. Something to remember you by. Nah kalau kita-kita yang hidupnya lempeng nih, cuma numpang lewat nih dari A sampai Z, maksudnya A kelahiran dan Z kematian, nggak ada yang kita berikan gitu loh kepada masyarakat. Nggak ada sesuatu yang gimana itu Ustadz? Saya banyak kenal orang terkenal, selebritis, tokoh. Saya juga banyak kenal orang-orang kecil, supir, tukang ojek. Orang yang bantuin ngangkutin sampah di RW kami. Saya banyak kenal orang, mulai dari orang kaya sampai orang miskin. Ketika kita ngobrol dengan mereka, bukan sekedar ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan begitu ya. Ini kita ngobrol, dia curhat, dia cerita kehidupannya. Ketika kita dengar penjelasan mereka semua, sebenarnya, setiap orang, siapapun dia, apakah dia orang terkenal, publik, pejabat publik, artis, segala macam, atau orang yang sama sekali tidak dikenal, itu punya jalan hidup yang sama-sama ruwetnya, sama-sama hebatnya, sama-sama dinamika ups and downs-nya. Benar gak? Jadi setiap orang itu kalau jalan hidupnya mau dibuat novel, mau dibuat drakor, drama Korea, mau dibuat film, semuanya seru.
Masalahnya orang-orang kecil ini karena dia nggak terkenal, maka yang terkenal aja yang orang kita tahu dia, oh jalan hidupnya begini, begini, begini. Enggak, semua orang. Semua Allah Maha Adil, man. Allah Maha Adil. Semua orang itu pasti ngalamin ups and downs. Bener gak? Baca aja komen-komennya di YouTube. Bener gak? Ah, begitu. Jadi bahwa kita harus menggunakan sumber daya yang telah Allah berikan pada kita. Otak yang bagus, badan yang sehat, kekayaan, apapun yang Allah berikan pada kita, kelapangan dan sebagainya. Itu harus kita gunakan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kita untuk melakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Itulah yang ditugaskan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Benar gak? Lakuin aja. Bahwa misalnya kayak Lufit lu kan film maker yang terkenal, bikin film yang keren, men. Bener gak? Setahun sekali kayak setahun 2 kali, do your best. Bener gak? Bener gak? And then let Allah do the rest. Bener gak? Bahwa kita udah melakukan put our best effort, kemudian hasilnya kayak apa terserah Allah. Saya ini yang saya aja bener gak? Waktu itu saya kasih tausiah di Masjid Al-Azhar. Pada hari yang sama, selisih jam doang, saya acara pinangan anak perempuan saya di rumah. Nih. Tapi saya sempetin karena saya udah janji, ya saya akan ngisi tausiah di Masjid Al-Azhar waktu itu. Habis itu siang-siangnya saya harus cepet-cepet pulang karena jam 11 tamu-tamu mulai datang, bener gak? Berarti saya udah put my best effort, udah nyempetin datang ke Al-Azhar. Oke? Udah saya datang. Ternyata di Al-Azhar waktu itu yang hadir segelintir. Bayangin gak sih Masjid Al-Azhar yang gede kayak gitu? Tapi yang hadir segelintir, mungkin ada 10 orang kali atau 12 orang kali, bener gak? Nah, udah saya sempet-sempetin datang ke situ dan harus cepat pulang lagi ke rumah. Yang hadir 10 orang kali, 12 orang kali, bener gak? Bener gak? Bayangin nih, kalau kita nggak ikhlas, kalau kita mau jadi orang terkenal, yang hadir cuma 10 orang, 12 orang, bener gak? Ya kita pamit aja dan minta tolong orang lain gantiin, bener gak? Habis itu kita pulang karena di rumah ada uzur syar'i ini, karena anak saya mau tunangan, mau pinangan, dilamar, bener gak? Disitulah iblis masuk, disitulah setan masuk. Tapi kalau kita bisa kalahkan setan, na'udzubillah min zalik itu, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca, ya Allah, luruskan hatiku, luruskan niatku, aku datang jauh-jauh ke Masjid Al-Azhar untuk menyampaikan tausiah, terserah siapa yang mau dengar, berapa orang, terserah, pokoknya aku nyampaikan pesan yang engkau sampaikan. Kita langsung ingat bagaimana ceritanya Rasulullah SAW bersama sahabatnya dakwah di rumahnya Arkom bin Nabi Arkom. Yang hadir juga cuma segitulah, kira-kira 10-12 orang, bener gak? Udah, tak kasih tausiah, men. Seperti biasa, normal, bagi-bagi gocapan, bener gak? Udah, pulang saya nerima lamaran buat anak saya yang cewek segala macam, udah selesai. Saya nggak nyangka kalau kemudian beberapa bulan kemudian video itu viral di mana-mana. Viral di mana-mana, ini video yang warnanya hijau-hijau itu yang cerita tentang kenapa kami untungnya lebih kecil daripada orang Yahudi. Viral di mana-mana, itu hadir 10 atau 12 orang palingan. Benar gak? Terserah Allah, men. Lempengin niat. Kita bukan mau kita gak mau jadi orang terkenal, nggak mau nyari dunia, nggak mau merasa lebih baik daripada orang lain. Benar gak? Tapi Allah yang ngatur. Ingat gak cerita waktu persiapan perang Badar? Nah, ketika semua kaum muslimin memberikan apapun yang terbaik yang mereka miliki. Punya uang, punya segala macam yang diberikan, tombak, pedang, semua untuk persiapan perang Badar. Ada seorang nenek-nenek ikutan baris. Cuman bapak sepotong tali begini, men. Bener. Lah orang-orang nanya, "Nek, mau ngapain, Nek? Ini, tolong bawa taliku ini ke medan perang Badar. Aku nggak punya apa-apa selain ini. This is the best that I have," kata su nenek. Bawa ke perang Badar. Perang Badar, men, 1000 lawan 300. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang tertangkap, banyak yang tertawan. Waktu mau ditawan kagak ketemu tali kecuali talinya si nenek. Gelo kak. Ini, men, ini yang namanya ikhlas, men. Allah yang ngangkat, nanti Allah yang, ya udahlah. Jadi untuk teman-teman,
Always do your best. Kalau Anda seorang artis, jadilah artis yang terbaik. Anda pejabat publik, jadilah pejabat publik yang baik. Ente profesional, jadilah profesional yang terbaik. Ente filmmaker, bikin filmmaker yang terbaik. Bikin kayak, emang Hollywood doang yang bisa bikin film ya. Ntar gue tantangin David nih untuk bikin film kayak Matrix tuh yang ada shit gitu kan, keren kan. Do your best. Bahwa nanti mau filmnya ada nonton yang sedikit kayak booming kayak nggak booming, terserah. Yang penting kita udah do our best. Apa kita tujuannya? Niatnya untuk menyampaikan nilai-nilai yang Allah bawa dan suruh kita untuk sampaikan. Baik tuh udah panjang banget nih, udah lewat nih. Masya Allah, Alhamdulillah. 20 menit tausiah pertama kali. Tapi insya Allah nggak sia-sia Ustadz. Banyak hal penting yang memang kita harus tahu dan semoga dapat diresapi oleh kami sendiri dan para sahabat. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, thank you.